Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penonton Bravos, sobat-sobat, kita bersama lagi di sini di Bravo Channel tentunya. Bersama Kang Karna Adibrata dan saya Iwan Ahmad Sudirwan. Bersama saya tukang bandrek Kang masih Kang. Saya masih tukang solder. Beliau tukang solder yang spesialis. Luar biasa, kita sudah cukup lama sebenarnya tidak bersama-sama ya Kang ya dengan tentu saja penonton Bravos Channel. Kenapa? Ya memang kita baru hadir sekarang ini karena kita ingin updates. Tentu saja penonton Bravos terkait dengan kasus Cirebon yang pernah sangat menghebohkan dan sebenarnya kasus yang masih dinanti-nanti oleh banyak masyarakat termasuk Anda yang meminta kepada Bravos berkali-kali agar ayo dong Bravos Channel update terus kasus Cirebon, gitu loh Kang. Ini bener Kang ya? Iya. Oleh ribuan, bahkan kalau saya boleh mengatakan puluhan ribu penonton Bravos, viewers Bravos maksud saya, agar jangan berhenti nih, walaupun sekarang ini kan semua pihak tahu bahwa sedang ditunggu nih Kang, Iya. putusan atas permohonan PK para terpidana kasus pembunuhan terhadap almarhumah Vina dan almarhum Eki. Sekedar refreshing ya Kang ya, kepada viewers Bravos, tentu Anda sudah paham itu bahwa sejak September 2024 telah diajukan permohonan PK kan. Pertama oleh Saka Tatal. Dia minta agar namanya direhabilitasi. Lalu ada 6 terpidana di sana, ada macam-macam tentunya namanya. Mereka minta, tentu saja mereka ingin dibebaskan. Gitu kan. Terakhir Sudirman di Oktober. Jadi kalau yang 6 terpidana di sekitar September, sidangnya dilakukan di Pengadilan Negeri Cirebon, Saka Tatal bulan Juli, sidang PK awalnya Pengadilan Negeri Cirebon, yang 6 di bulan September, dan sidang permohonan PK untuk Sudirman itu dilakukan di awal Oktober. Dan sudah selesai nih Kang. Sekarang ada di Mahkamah Agung. Kapan putusannya? Masih kita tunggu. Ya. Tapi kita mau analisis nih Kang, katanya Kang. Gimana Kang? Dan banyak yang masih masih bertanya-tanya apa yang kira-kira putusan Mahkamah Agung seperti apa yang akan disampaikan kepada masyarakat. Menurut Kang Iwan gimana tuh? Saya ini Kang melihat perkembangan selama persidangan PK yang berturut-turut yang diajukan oleh dalam 3 sidang berbeda kan gitu kan ya. Pertama oleh dan untuk Saka Tatal, yang kedua oleh dan untuk 6 terpidana, yang terakhir Sudirman kan gitu kan ya. Apa yang kita saksikan dari persidangan baik lewat tayangan-tayangan live, kemudian berita dan analisis berita, dan juga dari berbagai narasumber yang kita pernah datangkan, termasuk tentu saja diantaranya beberapa lawyers kan ya, bahwa feeling atau semangat yang berkembang, tampaknya permohonan PK ini cukup kuat dasarnya kan, sehingga arah-arahnya harapan banyak kalangan, terutama pihak terpidana ini, mereka berkepentingan dan keluarga mereka tentu saja adalah nanti majelis Hakim Mahkamah Agung akan menyatakan menerima permohonan PK, yang artinya misalnya Saka Tatal dipenuhi semua tuntutannya, yang 6 orang minta dibebaskan, begitulah Sudirman. Kira-kira seperti itu arahnya Kang. Ini menurut saya. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi kalau kita lihat politik kan sudah berubah nih sekarang. Politik 1 bulan ini kan sudah kelihatan berubah. Gitu ya. Apakah politik hukum akan sama seperti dulu? Tentu kita harapkan tidak. Nah, tapi yang terakhir juga kan, keputusan Mahkamah Agung ini, ya kadang-kadang seperti apa ya? Kadang-kadang di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi. Di luar perhitungan juga. Iya. Terutama dengan kasus di Mahkamah Agung, yang satu orang yang sudah pensiun 2 tahun, ternyata kekayaannya sampai 51 triliun. Jadi kita bisa lihat di Mahkamah Agung juga ada masalah. Tapi paling tidak
tadi saya setuju dengan yang disampaikan Kang Iwan. Kita tentu berharap bagus atau baik dengan putusan Mahkamah Agung ya. Apalagi dengan sidang PK yang baru lalu, kita tahu bahwa hakimnya itu kan sangat sangat sesuai dengan keinginan kita. Tapi di luar dari itu memang sebetulnya saya masih punya keyakinan bahwa sidang PK ini akan diterima oleh majelis hakim di MA. Tapi kan gini Kang, langsung pertanyaannya, kalau perkiraan apalagi harapan kan bisa-bisa saja. Tapi kan mestinya setiap pihak, siapapun, apalagi pengamat, mungkin seperti kita ya, tentu mesti selayaknya punya dasar atau foundations atau reasoning juga, kan gitu kan ya? Lewat analisis, lewat kumpulan data, fakta dan lain. Dalam banyak katakan episode-episode terdahulu kita sudah ungkap beberapa hal gitu. Setidaknya kita berupaya mengungkap itu kan Kang. Apa yang terbaru yang Kang Karna lihat, Kang Karna analisis dalam konteks untuk membangun konstruksi pandangan terhadap putusan MK nanti bagi para terpidana untuk kasus Cirebon ini? Ya, saya sudah membuat analisis. Analisis peristiwa perkara Eki dan Vina. Jadi peristiwanya ini ada nggak sih sebetulnya? Itu pertama ya? Itu pertama, gitu kan. Makanya saya menganalisis dulu. Tapi peristiwanya ada kan ini Kang? Ya, peristiwanya ada jelas. Ya. Nah, sekarang, untuk itu peristiwanya ada harus disatukan dengan ruang dan waktu. Jadi sesuai dengan apa yang ini disclaimer dulu nih. Maksudnya apa nih Kang? Disclaimer dulu, belum apa-apa udah disclaimer nih Kang Karna. Ya, disclaimer yang yang saya sampaikan, soalnya kalau tanpa disclaimer nanti ada pemikiran yang lain-lain. Paham. Ini konteksnya tadi Kang Karna menyebut peristiwa ada. Tapi barusan saya dengar ada kata ruang dan waktu. Ya. Ini menyangkut teori atau bagaimana Kang? Ya, jadi ruang dan waktu itu disampaikan atau teori itu disampaikan oleh Albert Einstein dengan teori relativitasnya dia. Jadi dengan teori relativitas dia itu semua peristiwa yang terjadi di alam semesta ini karena ada ruang dan waktu. Kalau kita ingat bahwa teori relativitas dari Einstein E/mc². Energi, M-nya massa, kemudian C-nya kecepatan cahaya kuadrat. Jadi Einstein mengatakan bahwa semua peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, termasuk di dunia ini, karena ada dimensi ruang dan waktu. Rumus Einstein tadi Kang, yang Kang karena baru saja sitir gitu. E itu kan energi sama dengan atau equals M dikali C yang mewakili kecepatan cahaya kuadrat. Nah, yang Kang karena ingin katakan bahwa ruang dan waktu itu diwakili oleh M dan C tadi gitu kan? Ya. Oh gitu. Ya. Jadi, ruang dan waktu itu tidak bisa dipisahkan. Itu suatu koheren. Jadi suatu yang koheren. Jadi kita itu peristiwa itu sebagai subjek. Saya coba telaah peristiwa Eki dan Vina ini akan ada kalau ruangnya ada dan waktunya ada tepat. Kalau itu tidak berkesesuaian, tidak ada peristiwa itu. Harus terpenuhi dulu adanya ruang dan adanya waktu. Harus terpenuhi dulu. Harus terpenuhi. Sehingga ada peristiwanya. Ada peristiwa. Nah, sementara
waktu yang disampaikan oleh kesaksian-kesaksian, kemudian peristiwa yang dilihat dalam ruang peristiwa yang dilihat oleh kesaksian-kesaksian para saksi, itu kan juga masih membingungkan karena tidak ada kepastian. Karena hanya satu orang yang melihat. Tapi jelaslah. Jadi ada keberuntungannya dengan peristiwa Eki dan Vina ini akan menjadi terungkap karena waktunya sudah disampaikan oleh Widi dan Mega. Ya. Tepat, itu ada scientific. Itu tidak bisa tidak bisa disangkal, tidak bisa dinafikan. Karena bukti ada. Karena bicara waktu. Bicara waktu. Bicara waktu. Jadi 22.14 Vina masih hidup. Jam 22:14 waktu Indonesia bagian barat. Almarhumah Vina masih hidup berdasarkan kesaksian Widi dan Mega ketika keduanya melakukan kontak telepon. Iya. Nah, sekarang dari waktu itu terlihat. Sekarang peristiwanya butuh ruang. Nah, di ruangan itu ruang jelas SMP 8, SMP 11, MAN, Jembatan Talun, ada ruangnya. Ada di situ korban. Dan sekarang waktunya pas apa enggak? Nah, kalau waktunya pas, artinya kejadian itu ada. Makanya Einstein menyebutkan bahwa ruang dan waktu itu adalah suatu yang koheren, yang sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, gitu kan. Nah, jadi ini disclaimer Kang Karna nih. Ya. Nah, jadi jelas nih buat sahabat Bravos, ini disclaimer dari Kang Karna yang mengaku Kang Solder, padahal sudah mendalami teori relativitas Albert Einstein. Itu ditarik dalam konteks peristiwa yang kebetulan sedang kita bahas adalah peristiwa Cirebon, gitu. Peristiwa Cirebon. Tapi dua unsur tadi terpenuhi kan? Ada ruang, ada waktu. Ya. Terpenuhi kan? Ya. Maka ada peristiwanya. Ada peristiwa. Oke, lanjutkan. Nah, sekarang dari peristiwa Eki dan Vina ini, saya katakan peristiwanya. Iya. Kita tidak mengatakan itu pembunuhan atau kecelakaan. Itu nantilah ya. Itu nanti. Tapi peristiwanya dulu ya. Nah, dari peristiwa ini, dari fakta persidangan mengatakan ada laporan polisi nomor 953D bulan 8 2016. Laporan polisi itu yang disampaikan oleh Rudiana bahwa pada jam 21.30 Eki dan Vina beserta 8 orang kawannya naik motor dikejar oleh 11 orang yang juga mengendari motor. Jadi bisa kebayang itu berapa banyak motor yang akan lewat di jalan Seladara itu. Itu fakta persidangan menyatakan sebegitu. Dan satu lagi, laporan polisi ini yang disampaikan oleh Rudiana itu tidak menjadi dasar pertimbangan dalam putusan hakim. Kalau kita lihat, itu tidak ada di situ. Kemudian yang kedua ya, kesaksian-kesaksian yang memberatkan para terdakwa. Yaitu kesaksian Sudirman memberatkan, walaupun belakangan dicabut. Gitu kan. Lalu kesaksian Aep, kesaksian Dede, dan yang Dede juga belakangan dicabut. Ya, kemudian kesaksian Liga Akbar Cahyana itu dicabut juga kan? Belakangan. Nah, kemudian adalah kesaksian Rana
alias Mang Piing dan kesaksian Suroto. Nah, jadi yang memberatkan ini adalah kesaksian. Jadi kita anggap 3 karena yang lain itu sudah cabut kan. Jadi Aep, Suroto, kemudian Piing. Nah, sementara di dalam sidang PK itu kan ada banyak kesaksian yang meringankan. Meringan para terpidana sekarang. Terpidana. Di antaranya saksi Dede sudah mencabut ya. Iya. Kemudian Liga Akbar Cahyana sudah mencabut. Sudirman juga sudah mencabut. Iya. Kemudian ada Widi Iya. dan Mega, dia membawa bukti baru, ya, novum, dan dengan jelas disebutkan. Jadi sebelum kematian Eki dan Vina, mereka sempat berkomunikasi. Ya. Itu pada jam 22 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat tadi kan Kang ya. Ya. Dan itu dibuktikan oleh 2 pesawat telepon atau handphone. Iya. Yang satu handphone diekstraksi oleh kepolisian. Iya. Dan tablet diekstraksi oleh saksi ahli, tim ahli, dan dua-duanya berkesinambungan. Artinya Berkesesuaian. Artinya itu bisa untuk dijadikan bukti yang kuat atau novum. Bukti baru yang kuat Ya. atau novum. Nah, kemudian ada saksi Lilis ya. Dia novum alibi. Ya. Dia kenal dengan Sudirman. Lilis kenal. Kemudian saksi Arfan, dia saksi alibi, dan saksi Ritono, dia alibi juga. Kemudian ada saksi Haryadi, novum untuk saksi mata, dan dia ada di TKP. Kemudian ada saksi Eki Priando, saksi mata. Kemudian ada saksi Anuraga Jipang. Kemudian ada saksi Anwar. Kemudian saksi Yusra dan saksi Franciscus Herianto Marbun. Nah, dari sekian banyak itu sudah banyak saksi-saksi yang meringankan mereka yang terdakwa. Menjadi terpidana sekarang ini. Nah, dari kedua itu nanti kan kita bisa gabung mana yang memberikan kesaksian palsu, mana yang memberikan kesaksian benar menurut apa yang dia lihat. Itu kita sesuaikan dengan ruang dan waktu, seperti apa yang disampaikan kesaksiannya dia. Oke. Nah, dari fakta sidang dulu ya. Laporan polisi LP polisi nomor 953D ya. Jadi situ disebutkan pada jam 21.30 tanggal 27 Agustus 2016 telah terjadi pelemparan batu pengejaran terhadap motor korban Eki dan Vina beserta 8 orang temannya di Jalan Menjasem, Jalan Seladara SMP 11 yang dilakukan oleh 11 orang yang nongkrong di depan SMP 11. Korban Eki dan Vina beserta 8 orang lainnya dikejar sampai ke Jembatan Talun. Itu laporan polisi yang disampaikan oleh Rudiana, seorang anggota polisi untuk korban. Jadi di situ pun ada banyak kejanggalan. Kemudian saksi Aep ini yang memberatkan juga. Pada jam 20.30 tadi Rudiana menyebutkan jam 21.30. Aep menyebutkan jam 20.30. Tanggalnya sama, 27 Agustus. Saksi sedang berada di warung sebelah toko fotokopi. Yang bersebelahan dengan gedung MAN 2 Cirebon, melihat sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh seorang pria
yang membonceng seorang wanita, dilempari, dikejar, disabet menggunakan sebatang bambu, dan dipepet oleh 4 orang mengendarai 4 kendaraan bermotor. Di sini kan sudah ada perbedaan. Mana yang mau kita pakai? Iya. Perkara waktu nih ya. Waktu Berbeda ternyata. berbeda. Kemudian jamnya kan berbeda tadi. Kemudian jumlah Iya. peristiwa yang ini sudah beda. Jadi mana yang benar? Nah, sekarang nanti kita buktikan. Oke. Kita lihat. Kemudian kemudian disebutkan bahwa ini ayat nih di resume. Sebelum kejadian tersebut, saksi melihat korban dilempari batu di depan SMP 11. Oke. Oke. Jadi sebelum kejadian itu saksi melihat mereka dilempari batu Dari di depan. kejauhan. Dari kejauhan yang melihat. Nah. Kejauhan. Nanti kita buktikan, kita lihat. Nah, kemudian ada BAP dari Suroto. Iya. Suroto ini tidak mencantumkan jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Tidak menyebutkan. Kemudian saksi mendapatkan informasi dari warga tentang adanya kecelakaan di Jembatan Talun. Kemudian bahwa saksi berangkat ke Jembatan Talun bersama rekan kerja Polsek Talun. Bahwa saksi melihat korban laki-laki dalam posisi terlungkup sudah meninggal. Korban wanita dalam posisi terlentang belum meninggal. Jadi sangat sederhana sekali laporan BAP dari Suroto. Simpel. Bukan? Kemudian BAP dari Rana alias Mang Piing. Mang Piing ini bang ojek dia. Iya. Jadi juga tidak tercantum hari, tanggal, bulan, dan tahun. Dia hanya mengatakan bahwa pada sekitar jam 22.45 WIB, saksi melewati jalan flyover Talun, Ya. Desa Kecomberan, melihat ada keributan 1 orang laki-laki dikeroyok oleh 2 orang laki-laki menggunakan tangan kosong. Kemudian bahwa saksi hanya melihat, tidak berhenti. Jadi si saksi ini naik motor juga dia. Tidak berhenti. Tidak berhenti. Laki-laki tersebut tidak menggunakan helm, yang menggunakan sepeda motor dengan posisi di trotoar. Jadi laki-laki tersebut tidak menggunakan helm, menggunakan sepeda motor dengan posisi di trotoar. Padahal Eki kan pakai helm. Iya. Oke. Nah, bersama kawannya, seorang perempuan yang hanya berdiri saja, tidak meminta tolong. Kemudian pada sekitar jam 23.00 WIB, saksi balik lagi ke tempat tersebut, sudah tidak ada keributan. Nah, jam 23.30, kalau misalnya hari yang sama, itu sekitar jam 11 kan? Kan pastinya di situ masih ribut, Ya. ya kan? Pastinya masih ribut. Jadi kemungkinan saksi Mang Piing ini melihat kejadian yang lain. Bukan peristiwa yang terkait dengan Eki dan Vina, Iya, tapi kejadian yang lain. kejadian yang lain. Seperti yang dia uraikan, ada pemukulan oleh perkelahian Iya. antara seorang pria yang tadi digambarkan gitu. Iya. Sesungguhnya itu kejadian atau peristiwa berbeda. Iya. Menurut Kang Karna begitu. Iya. Bukan yang terkait dengan Eki dan Vina, kan gitu. Iya. Walaupun kira-kira jamnya mendekati seperti apa yang kita Ya. katakan dengan peristiwa. Oke, silakan lanjutkan. Nah, kemudian ada kesaksian Haryadi. Oke. Ini semua saksi ini di bawah sumpah. Ya. Kecuali yang Aep. Ya. Aep itu tidak dibawa sumpah dan tidak dibawa ke pengadilan Iya. pada saat itu.
kesaksian Haryadi ini. Pada Haryadi seorang musafir. Iya, iya. Namanya Haryadi. Haryadi. Seorang musafir yang berada, kalau nggak salah, di tempat kejadian katanya Kang. Ya. Tapi lanjut Kang, silakan Kang. Jadi pada jam sekitar jam 22 sampai dengan jam 22.30, Iya. jadi dia tidak menyebutkan pasti jamnya. Oke. Tapi jam 22 sampai jam 22.30 WIB tanggal 27 Agustus Iya. 2016, Iya. saat itu saksi sedang duduk di rerumputan pinggir jalan Jembatan Talun. Oke. Melihat kendaraan motor tanpa nomor polisi melaju kencang, oleng ke kiri dan ke kanan, dikendarai oleh seorang laki-laki menggunakan helm, ya, kemudian membonceng seorang wanita tidak menggunakan helm. Ini pas dengan Eki dan Vina kesaksiannya. Nah, saksi melihat motor tersebut menabrak median jalan. Iya. Kedua orang tersebut terlempar dan jatuh di badan jalan dengan posisi korban laki-laki telungkup sudah meninggal, korban wanita dengan posisi terlentang belum meninggal. Saksi juga melihat kedatangan anggota kepolisian untuk mengamankan lokasi. Nah, ini yang disebutkan di dalam sidang. Tapi dalam kesempatan lain, kita tahu Haryadi kan pernah dipanggil dalam podcast tertentu. Iya. Dan dia mengatakan, dan dia pun sempat ditanya-tanya oleh kepolisian Iya. mengenai kesaksian dia, dan dia menyebutkan bahwa dia duduk di rumput di dekat pohon mangga. Oh. Duduk di rumput dekat pohon mangga di area Nah, pinggir jalan jembatan flyover Talun. ya. Oke. Jadi kalau dia menyebutkan itu, harus kita lihat pohon mangganya ada enggak. Jadi kita akan bisa tahu. Bisa kita lihat nanti Kang? Bisa Oh, kita lihat. oke. Bisa kita lihat. Siap. Nah, seperti tadi siapa namanya Aep mengatakan dia melihat pelemparan batu, kemudian itu di warung di sebelah warung fotokopi sebelah Iya. Mandua. Iya. Kita cari nanti warung fotokopi. Oke. Nah, gitu kan. Kemudian Oki Priando bahwa pada jam 22 sampai jam 22.30 ini sama dengan kesaksian Haryadi. Iya. Tanggal 27 Agustus 2016, saksi berada di bengkel motor mendapat informasi dari orang yang lewat adanya kecelakaan di Jembatan Talun. Bahwa saksi berangkat menuju Jembatan Talun berjarak 200 meter dari bengkel. Kita cari bengkelnya nanti, ada nggak? Gitu kan. Kemudian bahwa saksi melihat di lokasi tempat kejadian sudah ada 4 atau 5 orang. Kemudian bahwa saksi melihat posisi korban laki-laki terlungkup sudah meninggal, korban wanita tergeletak belum meninggal, kedua korban tergeletak di badan jalan. Nah, bahwa 20 menit kemudian saksi melihat kedatangan anggota kepolisian untuk mengamankan lokasi. Tuh. Nah, kemudian kesaksian dari Anuraga Jipang bahwa pada sekitar jam 15.30 sampai dengan 21.30 tanggal 27 Agustus 2016 saksi menyatakan pada rentang waktu di atas saksi melakukan kegiatan bersama Eki, Vina, Anwar dan Yusra. Jadi pada 15.30 sampai jam 21.30 Iya. ya, Sekitar 6 jam itu sekitar 6 jam melakukan kegiatan bersama-sama mereka. bersama-sama. Nanti kegiatannya apa akan ada di bawah. Kalau kita kaitkan, jelas disebutkan dari
15.30 sampai 21.30 Eki dan Vina masih hidup. Oke. Ditambah lagi dengan keterangan Vina dan Widi 22.14 Iya. masih berkomunikasi. Nah, jadi nanti kita cari kaitan-kaitannya itu. Terutama dari 21.30 Dan kemudiannya. kemudian itu. Nah, kemudian bahwa sekitar antara 15.30 ini kegiatannya dari Arta Jepang. Antara 15.30 dan 16.30 EB, Arta, Eki, Anwar dan Yusra ngobrol di warung Babe. Warung Babe itu kalau kita lihat di roadmap Google itu ada di tengah kota. Roadmap itu kan. Dan Tengah kota Cirebon. ya ada di kota itu. Ada di kota Cirebon itu kan. Bukan berdekatan dengan peristiwa Jauh. yaitu Jembatan Talun. Jauh ya Kang ya? Jauh. Oke, silakan lanjutkan. Tapi kalau dari situ untuk kalau arahnya dia ke sumber atau ke Majalengka itu lebih dekat lewat ke Seladara SMP 11. Jalan Seladara di mana terdapat SMP 11, Sekolah MAN dan seterusnya ke arah Jembatan Talun. Iya. Jalan Seladara. Oke. Itu jalan yang paling Dekat kalau mau mengarah ke Majalengka. Oke. kemudian pada jam 16.30 Arta dan Eki menjemput Vina di rumah Widi. Oke. Ini cocok. Cocok. Sesuai dengan keterangan Widi dan Vina ketika hadir di studio Brafus waktu itu. Ya kan bersama kuasa hukum mereka yaitu Kang Muhtar. Kang Muhtar Effendi. Betul. Silakan Kang. Kemudian sekitar jam 16.45, Ya. 15 menit kemudian dari 16.30 ya, Arta, Eki dan Vina menuju rumah Anwar. Di rumah Anwar sudah ada Anwar dan Yusra. Oke. Oke. Kemudian sekitar jam 18 atau 10 menit setelah azan maghrib, Arta dan Eki berangkat membeli obat terlarang. Siapa tuh? Eki dan Arta. Eki dan Arta. Oke Kang. Nah, Eki dan Arta. Jadi kelihatannya Vina itu sudah ada. Jadi dia datang ke rumah Anwar dulu, Ya. kumpul di situ, kemudian si Arta dan Eki berangkat beli obat terlarang. Oke. Nah, kemudian bahwa sekitar jam 18.30 sampai jam 21.30 Arta, Eki, Anwar ngobrol sambil minum minuman miras di kebun kosong 200 meter dari rumah Anwar. Nah, Arta ini menyebutkan Vina tidak ikut minum miras dan obat. Oke. Kemudian sekitar jam 21.30 saksi Arta dia pamit untuk pulang. Ya. Karena dijemput pacarnya atau mengantar pacarnya pulang. Jadi 21.30 pisah dengan kumpulan Eki, Vina, Yusra dan Anwar. Nah, kemudian kesaksian Anwar. Jadi pada jam 16.45 sampai 21.30 tanggal yang sama 21 Agustus pada rentang tersebut saksi melakukan kegiatan bersama Arta, Eki, Vina dan Yusra. Bahwa sekitar 16.30 sampai 16.30 saksi Arta, Eki, Yusra ngobrol di warung Babe. Oke. Kemudian sekitar jam 16.45 saksi datang ke rumah Anwar. Arta dan Eki datang ke rumah Anwar. Nah, kemudian Arta pamit 21.30 dan sekitar jam 21.30 Eki dan Vina pamit untuk berangkat ke Majalengka. Nah, Sebentar Kang, 21.30 almarhum Eki dan almarhumah Vina pamit pada Anwar mengatakan mau ke Majalengka. Majalengka. Itu jam 21.30. Silakan.
Ini juga kelihatannya kan terpisah nih. Iya. Arta sendiri, Eki sendiri kan. Kemungkinan sih mungkin pertemuan itu berakhirnya 21.30 Iya. Di tempat Anwar tadi. di tempat Anwar itu karena sama-sama jamnya. Jadi Iya. Arta pulang ke rumahnya Iya. setelah mengantar pacarnya, Iya. Eki sama Vina berangkat ke Majalengka. Nah, sekarang kesaksian dari Widi dan Mega di Iya. bawah sumpah. Iya. Nah, ini yang valid. Valid Kang ya. Mega Valid. dan Widi. Ya. Jadi jam 12.30 WIB, Widi dan Mega menjemput Vina di rumah kontrakan kakak Vina. Oh, oke. Kemudian jam 15.30 sampai jam 16, Mega mengantarkan Vina ke kontrakan kakak Vina. Ketika menuju arah pulang sekitar jalan bypass, mereka ketemu Eki. Kemudian Vina pindah ke motor Eki. Oke. 19.30. Bersesuaian nih kan dengan keterangan. Ya, bersesuaian. Kemudian jam 17.05, Mega berpapasan dengan Vina di gerbang masuk rumah Widi dan berpapasan dengan Eki dengan temannya di depan masuk rumah Widi. Oke. Jadi dia itu ketemu dengan Eki dan Arta Iya. pada saat itu. Nah, kemudian karena mereka berpapasan ketemu, Mega ini dia mau pulang, dijemput sama pacarnya kan. Kemudian jam 22.14, Widi menerima SMS dari Vina, Iya. mau nggak Meg, ntar dijemput kita minum rame ekstisinya, jam 22.14. Itu message SMS. SMS. Ya. Gitu kan. Kemudian ini yang diambil dari ekstraksi dari tabletnya. Oke. Tabletnya Vina. Tablet Vina. Nah, karena di situ ada tulisan rame ekstasinya, minum rame ekstasinya. Kemudian jam 22.17 Widi menjawab, menjawab kepada Vina, nggak sok ira baik kita dimarahin gejol. Ya Bahasa Cirebon tuh kan. Iya. Kemudian jam 22.19 intinya Widi mengatakan tidak bisa. Tidak bisa. Atau dimarahi pacarnya gitu kan. Nah, kemudian pada jam 22.19 mengirim SMS kepada Vina minta ditalangin dan dibeliin makanan nanti di kantin. Ini Mega. Nah, Mega yang mengirim. Dijawab nggak tuh Kang oleh Vina? Kemudian jam 22.22, jadi 3 menit setelah itu, Mega chat ke Vina, weh ada di mana? Pagla Insun ada di rumah Widi. Dia menanyakan waktu itu kan. Jadi waktu minta talangin pulsa ini nggak ada jawaban. Bahwa sekitar jam 23.30 Widi 4 kali telepon Vina. Jam berapa Kang? 22? 23.30. 23.30. Nah, 23.30. Setengah 12. Widi 4 kali telepon Vina. Tidak dijawab. 2 telepon yang pertama tidak aktif. Oh, iya. Telepon yang ketiga aktif tapi tidak diangkat, tidak menjawab. Telepon yang keempat ada jawaban yang mengatakan bahwa terjadi kecelakaan terhadap Vina dan sudah dibawa ke rumah sakit Gunung Jati. Penerima telepon menyatakan dirinya anggota kepolisian Polsek Talun. Jadi 23.30. Ya. Setengah 12. Ya, 1 jam lebih kemudian kan setelah SMS tadi. Nah, sekarang kalau kita sinkronkan nih, kita sinkronisasi waktu yang tadi disebutkan. Kesaksian Aep tidak sinkron. Tidak sinkron ya. Ya. Sekitar pada jam 22.30,
WIB, saksi Aep menyatakan melihat kejadian Eki dan Vina dilempari batu dan dikejar 4 orang mengendara 4 motor. Ya. Kemudian saksi Arta mengatakan dan saksi Anwar, saksi Yusra mengatakan bahwa pada jam tersebut Eki dan Vina berada di tempat bersama ngobrol di kebun kosong 200 meter di rumah Anwar. Keterangan Aep berbeda. Nah, dari waktunya. Waktunya Nah, jadi itu satu poin Iya, tidak iya. sinkron. tidak sinkron. Tidak sinkron. Kemudian laporan polisi yang dibuat oleh Rudiana. Iya. Jam 21.30 WIB, isi laporan polisi menyatakan bahwa Eki dan Vina serta 8 orang temannya dilempari, dikejar menggunakan motor sampai dengan jembatan Talung oleh 11 orang yang nongkrong di depan SMP 11. Nah, jam 21.30 kesaksian Anwar dan Eki, Vina pamit dari rumah Anwar untuk berangkat ke Majalengka. Baru pamit dari rumah Anwar. Baru pamit dari rumah Anwar. Belum sampai depan MAN kan? Belum Belum sampai depan sampai. SMP 11. Belum. Oh, oke. Tidak sinkron lagi. Tidak tuh. sinkron di situ. Kemudian BAP saksi Suroto dan Haryadi Iya. dan saksi Oki. Ini sinkron. Sekitar jam 22.00, 22.30 melihat korban tergeletak di badan jalan jembatan Talun. Iya, iya. Korban laki-laki sudah meninggal, korban wanita masih bernafas. Tiga-tiganya mengatakan hal yang sama. Oke. Pada Rentang waktu yang sama. 22.30 sampai 22.40. 22.30. Iya. Di rentang waktu yang sama, ketiga orang tadi itu mengatakan hal yang sama. Hal yang sama. Oke. Waktunya sinkron. Secara jadinya. waktu sinkron antara mereka bertiga. Nah, kesaksian Rana alias Mang Piin ini tidak bisa disinkronkan karena tidak ada data hari, tanggal, dan Iya, tahun. iya, Jadi iya, kita lupakan itu. Iya. Nah, Iya. kesaksian Mega dan kesaksian Arta sinkron. Sinkron. Nah, sekitar jam 16.30 Mega berpapasan dengan Eki dan Arta di depan jalan gang masuk rumah Widi. Nah, jadi dari situ kan sudah bisa kelihatan dari sinkronisasi waktu, Iya. karena butuh waktu Iya. untuk adanya suatu peristiwa. Oke. Iya, iya. Nah, sekarang sinkronisasi tempat kejadian perkara. Oke. TKP depan SMP 11 Iya. Cirebon. Lokasi cuci motor tempat Ade kerja Aep dan Dede. Ada ya. Lokasi nongkrong depan showroom mobil. Ada tempat peristiwanya. Oke. Artinya kita bicara mengarah kepada space atau Ruang. ruang. Iya kan? Kalau tadi kan waktu, sekarang ruang. Ya. Oke. Kebun kosong belakang showroom mobil. Ada. Oke. TKP tempat kejadian sekolah Mandua Cirebon. Nah, yang disebutkan oleh Aep, dia melihat kejadian tersebut di lokasi sebelah toko fotokopi. Yaitu tempat Aep dan Dede melihat pelemparan batu dan motor korban dipepet dan dipukul pakai bambu. Nanti kita lihat di lokasi. Oke. Ya, tuh. Kemudian lokasi gang tempat Akbar Liga Cahyana menghindari kejadian itu juga ada. Kemudian jembatan Talun, di jembatan Talun TKP. Lokasi tempat saksi Haryadi duduk korban menabrak median jalan. Ada. Ya, kita lihat ya. Lokasi tempat saksi Rana Mang Piing melihat laki-laki kalau dua orang itu ada. Tapi kejadian apa yang dia lihat itu yang tidak. Ya, kita kesampingkan dulu Rana kan gitu. Oh iya. Nah, nanti kita lihat keanehannya juga ada di situ. Kalau kita lihat nanti kita telusuri, Oke. nanti akan kelihatan. Titik-titik tadi tuh kan. Titik itu akan kelihatan. Oke.
Yang tadi kalau kita katakan bahwa kesaksian Rana alias Mang Piing itu tidak sinkron, tapi kok ternyata dibuat oleh polisi, kenapa jadi sinkron? Oh. Nanti kita lihat. Oke. Ya. Iya, iya. Ini ada ketidaksesuaian gitu. Jadi analisa saya dengan analisa polisi bisa berbeda. Oke. Nanti kita akan diskusikan. Jadi sementara itu dulu, nanti mungkin ada yang bisa Ini diperbincangkan. dahsyat sekali nih Kang. Jadi rekap dari semua analisis yang merupakan analisis, atau saya balik, analisis merupakan rekap dengan pendalaman kan itu Kang ya. Dari fakta-fakta yang berkembang dari persidangan tadi kan. Ya. Kang. Termasuk BAP baik yang dilakukan oleh polisi dan oleh Rudiana, dan juga keterangan saksi-saksi yang lengkap tadi, semuanya itu kan mencakup dua elemen, yaitu waktu dan space atau ruang, Ya. tempat, kan itu. Sehingga dalam teori Kang Karna itu yang memungkinkan terjadi peristiwa kan, Ya. apabila terpenuhi dua unsur tadi ini, ruang dan waktu, peristiwa akan ada. Jadi itu analisis berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi Iya. yang kunci kan, termasuk tadi Widi dan Mega ya kan, Iya. yang tadi sudah digariskan oleh Kang Karna, yang sangat mungkin keterangan saksi Widi dan Mega ini merupakan keterangan kunci yang bisa mengarah novum kan gitu kan. Iya. Tapi tadi menarik Kang bahwa ada rangkaian yang begitu katakanlah, atau bahasanya begini, cukup panjang sejak sekitar 1630 berkumpul tuh almarhum Eki dan almarhumah Vina di rumahnya Anwar. Ya. Melakukan kegiatan termasuk membeli sesuatu katanya Eki kan, sampai kembali lagi lalu mereka melakukan itu mungkin yang tadi disebut tempat terlarang itu kan, ya. Kemudian jam 21.30 almarhum Eki dan almarhumah Vina pamit. Ya. Eki mengatakan mau pergi ke Majalengka. Nah, pertanyaan saya pertama Kang, lokasi yang saya pernah dengar itu lokasi rumah Anwar itu kan sebetulnya tidak cukup dekat dengan tempat peristiwa ditemukannya Ya. jenazah Ya. almarhum Eki dan almarhumah Vina. Apakah tepatnya benar di wilayah kota Cirebon ya Kang? Iya. Rumahnya Anwar ini? Iya. Saya sulit menelusuri rumahnya Anwar. Iya. Tapi kira-kira di Kira-kira. Saya hanya perkirakan, saya perkirakan dia itu tidak jauh dari Warung Babe. Warung Babe itu bisa kelihatan. rumah Anwar ini, rumah Anwar. Kalau rumah Anwar, Ya maksud saya rumah Anwar Kang. Cukup rumah jauh, Anwar kelihatannya tidak jauh dari Warung Oh, Babe gitu. itu. Iya, iya. Jadi itu ada di dalam kota juga. Oke. Warung Babe itu juga tempat nongkrong, kelihatan anak muda di situ. Oh, sorry. Ada dua hal. Satu tempat Anwar, satu warung Babe. Warung Babe. Dua-duanya ada di kota Cirebon. Iya. Sementara peristiwa ditemukannya jenazah almarhum Eki dan almarhumah Vina itu kan di jembatan flyover Talun. Iya. Jaraknya cukup jauh dari kota kan gitu. Jauh. Oke. Cukup jauh. Silakan Kang. Ya. Yang mau digambarkan tadi Ya, sekarang kita lihat, kita telusuri. Jadi Iya. tempat peristiwa itu terjadi. Oke. Kita akan telusuri, memungkinkan tidak, gitu kan. Nah, kita bisa lihat di situ. Siap. Nanti kita hitung Secara waktu. waktu. Oke. Ini Boleh dijelaskan nih Kang. kita lihat depan SMP 11, Depan SMP 11 Jalan Seladara. Jalan Saladara. Saladara. 11. Nah, jadi ini gambar video Oke. tahun 2017. Oke. 2017 suasananya gitu. Iya. Karena untuk- saya tidak 2015. Iya. 2015. Iya. Saya tidak dapat menggambar yang 2000. Nah, itu kita lihat tanah yang Masih itu, kosong. Masih kosong itu. Belum Itu ada adalah- showroomnya. Belum di ada depan. showroom. Kosong sampai ke belakang sana kan itu Kang? Kosong sampai belakang. Oke. Nah, di belakangnya kebun kosong. Oke. Ini gambar Tahun 2015. Iya, iya, Tuh iya. kan. Posisinya kita lihat tempat nongkrong. Berhadapan betul dengan lokasi SMP SMP 11. Oke. Jadi- Silakan lanjut. Nah, ini udah berubah nih Kang. Nah, Ini ini sekarang adalah sudah ada. 2017. 2017. 2017. Oke. Nah, Setelah peristiwa ini kan Kang? setelah 2016. Iya. Depan ini apa nih sekarang? Nah, Gambar. di depan ini sudah ada showroomnya. Oke. Lalu ada tukang mie, Iya. tukang bakso. Nah, kita lihat sekelilingnya. Iya. Sekelilingnya.
Nah, kita sekarang Mengarah menuju ke arah kebalikan. ke arah kebalikan. Ke arah kebalikan dari jembatan Talun. Oke. Karena Kalau dalam Man tadi, Man itu ada di mana, Kang? Man nanti. Nanti kan? Ini belum ya Nah, tadi. ini kita baru lihat. Ini adalah Apa ini, Kang? tempat bengkel. Kayak bengkel. Bengkel ya, betul ya? Cuci mobil. Nah, hampir Tempat kerjanya Dede. memang sangat dekat dari SMP 11 sini. Sangat tempat dekat. kerjanya. Oke. Sangat dekat dengan tempat nongkrong. Nah, kita lihat. Nah, situ kita lihat peralatan-peralatannya. Iya. Saya coba zoom in ke dalam. Ini gambar Ini gambar dalam itu. tahun Bukan, ini gambar itu apa namanya? Bengkel. bengkel ya, dari Cuci mobil. ya, cuci mobil tempat AIP itu mengaku AIP. ya bekerja. Bekerja. Nah, kita lihat. Saya coba zoom ke dalam, tapi saya tidak bisa melihat Adanya orang. adanya situ. Nah, ini adalah 2017. Oke. Nah, ini adalah 2018. Setahun kemudian lagi. 1 tahun kemudian. Kita lihat tuh ada baju merah, ada baju hitam, ada Oh, mobil. yang di dalam ya, di dalam. Di dalam. Ya. Kelihatan ada Ada dua dua orang berdiri. Nah, kemungkinan. Jangan-jangan nah, AIP itu. Ini 2019. Oh, ada orang dengan baju yang sama satu ini? Nah, baju sama. Nah, kemungkinan ini AIP, kemungkinan. Oke. Nah, sekarang kita balik ke depan SMP 11. Nah, kita lihat sekarang ke tempat nongkrong. Kita akan masuk ke kebun kosong tadi itu. Dari jalan ini. Ya, jalan ini. Iya. Kita masuk ke kebun kosong. Yang sesungguhnya berada tepat di belakang bangunan showroom. Showroom. Nah, Ini dia. keadaannya seperti ini. Oke. Nah, apakah memungkinkan Terjadi berapa orang Melakukan- melakukan ruda paksa di tempat seperti ini dan Iya. kita bayangkan berapa motor yang akan lewat di situ. Pertanyaan besar itu. Pertanyaan besar. Penting. Apakah memungkinkan terjadi ruda paksa di kawasan tadi kan gitu kan? Nah, Kembali ke depan lagi kita. ke depan. Nah, kita sekarang mulai nih. Kita coba berjalan dengan motor. Iya, seolah-olah ini motor nih. Motor. Ya, mau bergerak, katakanlah ini misalnya menggambarkan pergerakan Eki. misalnya almarhum Eki dan almarhum Vina. Nah, ini sampai di depan Dalam animation ini Kang ya. mesin. Nah, sampai di depan Man. Itu ada jalan gang Man itu. Man seberangnya ya Kang Karna. Seberang. Ya. Iya. Sisi kanan. Nah, dia jalan terus. gitu kan. Terus ya. Nanti di depan sana itu suasananya ini 2017. Oke. Ini Tidak lama setelah peristiwa dong ya kan ya, Kang? Ya, oke. tidak. Suasananya seperti ini gitu kan. Jadi masih sepi apalagi malam kalau memang Iya. itu kejadiannya malam gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, sekarang masih terus jalan. Ya. Nah, kita lihat suasananya. Nah, pas di depan nanti. Nah, kita sudah hampir sampai di depan pertigaan. Yang ke sebelah kanan itu, Iya, itu iya. adalah menuju jembatan Talun. Iya. Nah, kita lihat yang baju merah itu Iya. adalah posisi Dede dan Aep itu di berada. situ. Itu ada tulisan fotokopi. Sebelah kanan ada orang berdiri, itu kira-kira tempat Posisi. pria berdiri itu adalah posisi Aib dan Dedi kala itu. Ya, Yang pengakuan mereka melihat. melihat. Oke. Nah, kita jalan tadi saja kan lama, itu agak berbelok. Iya. Apakah mungkin Aep Di itu posisi ini tadi, posisi ini bisa melihat ke arah belakang tadi yang jauhnya 100 meter lebih ya di malam hari. di malam hari? Iya. Oke. Nah, sekarang kita berbelok ke arah jembatan Talun. Sudah berbelok kanan tadi Kang ya? Sudah belok kanan. Iya. Kita jalan. Nah, ini kecepatan tinggi. Jadi kita hitung waktunya berapa menit. Iya. Jakarta Ini kira-kira dengan asumsi kecepatan motor 50 km per jam. Kalau dia dalam kecepatan dalam keadaan terburu-buru atau misalnya katakanlah dikejar kan gitu. Nah, kalau kita bayangkan misalnya kalau misalnya ada saling kejar-kejaran, ada lebih dari 10 motor di situ Iya. sesuai dengan BAP, sesuai dengan laporan polisi, Ya. itu mungkin ramai sekali di situ kayak konvoy. Pasti. Pasti kan? Masa nggak ada yang lihat? Ya.
iya, iya. Itu kan? Itu sangat bisa sangat dipertanyakan itu. Sangat Masa dipertanyakan. tidak menarik perhatian Nggak masyarakat? mungkin, ya. Nggak mungkin kalau nggak terlihat masyarakat di situ. Tuh. Iya, iya. Suasananya begini, sepi ini. Jadi kalau kita lihat ini gambar ini ya kebetulan ya bersyukurlah kita ada roadmap yang Iya. dibuat Iya. oleh Google. Kita bisa menelusuri tanpa kita harus pergi ke Cirebon. Kita Iya. bisa melihat suasana Iya. Sesuai- Pada masa itu kan gitu pada ya. Kang? masa itu. Iya, iya. Ini masih lurus ini ke arah Jembatan Talun, Kang Karna? Masih jembatan Talun. Iya. Ini baru ada di tengah-tengah ini. Oke. Baru Masih tengah-tengah. lurus itu kan jalannya, Kang? Lurus. Ya. Nanti di sebelah kiri Iya. itu di mana tempat siapa? Oki Oke, yang punya bengkel tambal ban. tambal ban. Iya. Nanti kita lihat di situ. Oke. Kemudian di sebelah kanan itu di mana Haryadi yang sempat melihat Iya, seorang musafir itu ya, Kang? musafir. Ini masih lurus jalan ini. Hmm. Jalan ini yang merupakan shortcut atau jalan singkat kalau mau menuju Majalengka ya, Kak? Jalan nggak keluar kota Oke, keluar kota. ke arah Sumber gitu kan. Jadi Iya, iya, iya. ya ya pantas kalau misalnya Eki dan Vina minta izin untuk pergi ke Majalengka melewati jalan ini. Oke, iya. Dan pantas juga dia akan lewat jalan Saladara. Iya, iya. Karena memang inilah aksesnya. Akses. Iya, Akses yang paling cepat. iya. Dan Mas. itu bisa dijadiin motif kalau memang menginginkan Eki dan Vina itu korban pembunuhan. Oke, menarik. Ya. Seladara. Di situ kan. Sekali lagi ini adalah gambar dari tahun 2017. 2017. Hanya ya nggak sampai setahun setelah peristiwa kan gitu Iya. kan? Karena peristiwanya Agustus 2016. Oke, masih di jalan yang lurus ini kan, Kang Karna? Lurus ya. Belum kelihatan awal flyover Jembatan Talun belum ya? Atau di Belum. kejauhan sana mungkin? Masih di sana. Oke. Sebentar lagi sampai. Nah, udah banyak Sebentar pohon-pohon lagi ini. Nah, mulai akan sudah- mendekati sudah. tempatnya Oki tadi bukan kan? Nah, ini Belum ya? median jalannya sudah kelihatan. Nah, Ya. Oki itu ini sebelahnya itu truk merah itu. Oh, sebelah kiri ada truk merah, di belakang atau sebelahnya truk merah itu ada bangunan kecil. Yang kelihatan atapnya itu bengkel tambal ban Oki. Tambah Oki. Nah, ini betul-betul jalan yang ke depan tuh kan langsung mengarah ke Jembatan Talun tuh ya kan? Ya, ini udah mulai nih median jalannya kan udah Oh kelihatan. iya, udah kelihatan betul. Nah, kita lihat nanti Oh, udah mulai kelihatan tuh di atas, agak mulai nanjak jalannya mulai tuh. nanjak. Ya, 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 ya. Haryadi ada sebelah kanan. Nah, kita lihat pohon mangganya di situ tuh. Di ujung itu ada pohon mangga. Ini Sebelah masih bergerak ke arah tengah-tengah Iya. jembatan flyover. Nah. Nah, itu sebelah kanan. Sebelah Kayak kanan. ada orang, ada animasi Iya. seseorang itu kan. Orang. Di dekat pohon. Itu pohon mangga maksudnya Pohon Kang Karna mangga. tadi. Oke. Nah, Haryadi menyebutkan saya duduk di rerumputan di pinggir jalan, di dekatnya ada pohon mangga Inilah tempat itu. tempat duduknya. Oke. Sekitar itulah dia duduk. Iya. Jadi pantas saja dia bisa melihat pergerakan dari Motor motor, yang oleng katanya kan itu. kan? oleng. Iya. Kemudian juga dia bisa melihat karena jarak dari tempat dia ke Oke. tiang listrik tempat kejadian itu, Iya. itu sekitar 30 meter. Iya. Iya. Tepat di hadapan dia kan almarhum Eki dan almarhumah Lewat. Vina ini lewat. Iya. Sampai kemudian tadi keterangan Haryadi keduanya lalu menabrak median jalan begitu nanti kan? Iya. Gitu? Oke. Kemudian tiang listrik. Ya, yang pasti sih dia itu korban ini menabrak median jalan. Median jalan. Nah, setelah median jalan itu kita nggak tahu Nggak apakah tahu. betul Iya. kena tiang listrik, Iya. apakah dia langsung, tapi jelas terjatuh Terjatuh. Yang pasti menabrak median jalan. median jalan. Karena salah satu yang
paling mungkin adalah menabrak median jalan. Ya. Itu yang dilihat langsung oleh saksi Haryadi, Ya, seorang pengelana atau musafir kan itu kan ya. Ya. Ini gambar semakin dekat motor yang oleng ini ke titik median jalan yang ditabrak itu kan ya kira-kira. Oke. Ya. Terus dia masih. Ya. Sudah hampir Nah, sudah hampir ini. ke Kita lihat. posisi atau titik Nah, menghantam median jalan itu ya Kang Karna. Nah, ini impact atau benturan itu mungkin ya dimasukkan Kang. Iya, iya. kemudian dia jatuh. Nah, Membentur median jalan. Ini posisi siapa yang ini terlihat seolah-olah? Nah, Oke. Dalam Suroto. kesaksiannya, silakan Kang. ya, Suroto dalam kesaksiannya menunjuk bahwa tertelungkup dua, yang sebelah agak ke depan ini adalah Eki, dan sebelah sana Vina yang di ujung. Oke. Nah, sementara Sebelah kiri itu sebelah apa tuh Kang? kiri, Di pinggir sebelah jalan kiri, justru. ya, itu yang dibuat rekonstruksi oleh kepolisi untuk kebutuhan pengadilan. Justru di sisi yang berbeda ya. Di sisi yang berbeda, ini agak aneh. Aneh sekali berbeda dengan keterangan saksi. Ya, Polisi justru membuat rekonstruksi di sebelah kiri. ya, itu sesuai dengan keterangan Rana dan Miing. Untuk posisi yang kiri. Posisi yang kiri, posisinya itu di situ. Posisi dilakukan oleh polisi itu sekali lagi menurut Kang Karna sesuai dengan keterangan Rana alias Miing. Oke. Jadi, nah sekarang dari sini kan juga terlihat bahwa ada sinkronan kan. Iya, iya. Iya. Rekonstruksi yang dibuat oleh kepolisian Iya. yang pasti bukan Polsek Talun. Betul. Karena itu sudah dibuat rekonstruksinya itu untuk Polsek kota ya. Betul. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini yang agak membingungkan, kenapa kok sampai begini pengadilan ini. Oke. Iya, iya, iya. Nah, dari situ kita lihat bahwa kemungkinan bahwa yang disampaikan oleh saksi Aep adalah kemungkinan palsu. Ya. Ya, Karena banyak yang tidak sinkron. tidak sinkron. Iya. Kemudian saksi Rana dan Mang Piing itu, Rana alias Mang Piing itu juga tidak sesuai dengan apa yang disampaikan kesaksian dari Suroto Iya. yang ada dari pihak kepolisian yang memberatkan dari masing-masing terpidana. Nah, kemudian juga ada beberapa hal yang patut kita diskusikan di sini dengan Kang Iwan adalah adanya ketidaksesuaian kalau dari tadi adalah ketidaksesuaian antara laporan polisi nomor 953D 8/2016 dengan kesaksian Aep dengan keberadaan korban menurut kesaksian Arta dan saksi Anwar. Tadi kita sudah bahas bahwa ada ketidaksesuaian, mana yang benar kita tidak tahu, gitu kan. Tapi dari saksi waktu kelihatannya Arta yang benar. Ya. Karena 21.30 dan sebelumnya Ya. Mereka bersama-sama. Kemudian 21.30 Eki dan Vina pamit dari rumah Arta. Ya. Dari rumah Anwar kan. Ya. Jadi jelas BAP yang dibuat atas kesaksian Aep itu juga palsu. Oke. Dari waktu juga tidak jelas, Betul. tidak sinkron. Ya. Akhir tertambah lagi Kang,
Aib sendiri tidak pernah hadir di persidangan, tidak hadir di persidangan, tidak pernah diangkat sumpah. tidak pernah diangkat sumpah. Iya. Dan yang kedua, rekannya dia sudah mencabut. Iya, yaitu Dede. Nah, Sudah mencabut keterangannya dulu. nah, jadi kesaksian Aib itu palsu. Jelas tidak ada. Jadi tidak ada kejar mengejar itu. Oke. Oke. Kemudian kesesuaian antara saksi Haryadi Iya. dan saksi Oki dan BAP saksi Suroto. 3 saksi ini berkesesuaian. Sekali ulangi Kang, antara saksi-saksi Haryadi, Ya. saksi Suroto, Aha. dan saksi Oki, Oki yang punya tambal ban tambal ban, arah ke jembatan tadi. arah ke jembatan. Sedangkan Hariri adalah musafir atau pengelana yang duduk Ya. udah dekat jembatan. Sedangkan Suroto orang yang datang tidak lama setelah peristiwa dan melihat kedua korban Mhm. dekat median jalan tadi. Di posisi Ya. tadi yang digambarkan itu orangnya berdiri di median jalan tadi kan, Ya. Suroto ini. Silakan Kang. Ya. Jadi artinya Suroto memberikan BAP adalah benar sesuai dengan 2 Iya, BAP yang lain. berikutnya. Jadi yang disangsikan adalah Aib dan laporan polisi. Ya. Rudiana. Nah sekarang kita pertanyakan di mana sebetulnya keberadaan dari Eki dan Vina setelah jam 21.30. Nah, Make sense. Eki dan Vina 21.30 itu pamit. Betul. Dia pamit kepada Anwar Iya. yang punya rumah bahwa dia mau berangkat ke Majalengka. Nah sekarang rumah Anwar itu berada di kota, Iya. gitu kan, di seputaran Cirebon. kota, di dekat warung Babe. Jadi kita anggap bahwa ada di dalam kota, dan kalau dia menuju ke Majalengka, jalan yang paling terdekat adalah Jalan Seladara itu. Lewat Seladara yang tadi kita ikuti Aha. apa namanya jalurnya, Jalurnya. terus ke melewati jembatan Talu. Jembatan Talu. Nah sekarang kita hitung ini, kita hitung. Tadi kita sudah naik motor sama-sama dari SMP 11 sampai ke jembatan Talun kurang lebih 10 menit. Ya betul. 10 menit. Kalau kita anggap itu 10 menit, gitu kan? Iya. Kita bicara dulu ada kejadian pemerkosaan dan sebagainya dulu. Itu dulu Ini kan? dalam skenario tanda kutip skenario kalau ada peristiwa penyiksaan, penganiayaan dan ruda paksa. Oke. Jadi 10 menit dari depan SMP 11 sampai titik jembatan Talun. Ya. Itu 10 menit pertama. Itu maksud kata. Ya. Silakan Kak, lanjutkan. Kemudian dia apa namanya? Dia eksekusi di situ. Oke. Kemudian dibawa balik. Eksekusinya di tanah kosong di belakang Belum, bangunan. belum. Oh belum. Belum. Iya, belum. Dieksekusi. Kan pengejaran dulu kan. Oh pengejaran ya betul. Kemudian dieksekusi di Iya. sana, dipukul. Si Vinanya masih sadar. Iya. Dan Eki-nya juga belum nggak sadar di situ ceritanya. Iya. Tapi masih hidup. Lalu kan dia bawa pulang lagi. Dibawa dari jembatan dibawa ke tanah kosong. Oke. Di belakang showroom. Jadi dia butuh 10 menit, ya. Kemudian katakanlah eksekusi di situ sekitar berapa? 10 menit, anggaplah. 20 menit, Maka 10 tambah 10 20 menit sudah. 10 menit. Iya. Kemudian balik 10 menit, Baliknya kemana nih Kang? balik ke kebun kosong. Kebun kosong. Oh ya, untuk yang disebut-sebut sebagai ruda paksa gitu. Ruda paksa. 10 menit lagi. 10 menit, 30 menit. 30 menit dong udah. 30 menit. Ruda paksa di situ, Iya. kemudian 10 menit lah anggap. Misalnya ruda paksa 10 menit Nah, oleh banyak orang. oleh banyak orang. Banyak tidak percaya. Ya. Katakanlah 10 menit. Katakan 10 menit, Maka 40 menit 40 menit. Bawa balik lagi ke sana, ke jembatan Talun jembatan Talun. dengan 2 orang yang menjadi korban. 10 menit lagi paling tidak. Jadi 60 menit ya? 60 menit. 60 menit.
Jadi kalau itu kejadiannya 60 menit, kejadiannya itu kan sampai dia tergeletak di sana. Jadi pantasnya itu 21.30 Ditambah 60. tambah 60 22.30. 22.30. Iya. 22.30. Iya. Nah, ditemukannya meninggal tuh kapan? Kan sebelum itu. Itu kebutuhan minimal 22.30. Iya. Anggaplah 20 itu paling 22.30. Iya. Bagaimana kalau sampai 2 jam? Iya. Diperlukannya pemerkosaan segala macam kan. Jadi kalau dia dengan minimum waktu itu kan 22.30 dia sudah meninggal. Eki itu udah meninggal. Iya. Udah meninggal. Padahal pada saat kejadian itu 22.13 itu 22.14 kan cuma beda 15 menit dengan 22.30. Iya. Tidak make sense kan? Tidak make sense. Jadi 22.14 yaitu kontak terakhir antara Widi Mega dengan Vina. Jam 22.14 sekali lagi, sahabat Bravos. Di satu sisi nih, kontak terakhir Widi dan Mega. Lalu tadi hitung-hitungan dari Kang Karna, ada jam 22.30. Jaraknya hanya 16 menit. Ya. Masa iya terjadi segitu banyak Segitu peristiwa banyak. action? Ya. Sampai terjadi udah termasuk ada ruda paksa di sana, pindahin badan korban. Ya. Semuanya begitu banyak dalam waktu hanya 15 atau 16 menit saja. Mustahil. Mustahil kan? Mustahil. Jadi bisa disimpulkan nggak ada itu pemerkosaan. Tidak ada itu ruda paksa. Itu kalau dianggap tadi ada. Ada ruda paksa. Nah sekarang kalau kita anggap kecelakaan, Oke. make Bagaimana? sense nggak? Iya. Gitu kan. Nah 21.30 keluar dari tempatnya Anwar. Butuh perjalanan. Iya. Kita tahu perjalanan dari yang kita bisa hitung Iya. dari Seladara ke itu kan 10 menit. Itu dari tengah kota Ke ke Seladara. itu ke Seladara itu kemungkinan bisa 1 jam. Karena cukup jauh memang Karena jaraknya. cukup jauh. Oke. Ya. 21 tadi 21.30, Iya, ditambah 1 jam 22.30 menjadi 22.30, ya, terus kan? kemungkinan itu kan bisa lebih cepat. Betul. Kita anggap itu lama Iya. 1 jam. Iya. Kami bisa tambah 1 jam. Kemungkinan dari rumahnya siapa Anwar ke sana itu butuh cepat kemungkinan kalau dengan 60 km per jam dalam keadaan mabuk. Apalagi dengan kesaksian Widi dan Mega di posisi jam 22.14 ada kontak mereka kan? kontak. Ada komunikasi. Ada komunikasi. Dipastikanlah itu terjadinya ketika keduanya Eki dan Vinas sedang on the way perjalanan antara kota Cirebon dengan jalan Seladara kan gitu. Ya. Kan gitu kira-kira. Ya. Sangat mungkin kan itu. Sangat Yang paling rasional, paling make sense. rasional. Ya. Jadi betul kalau tanpa kesaksian Widi dan Mega Iya. kabur. Jadi artinya nggak akan terbuka ini. Jadi ya tentu kita harapkan juga di di kejaksaan atau di Mahkamah Agung juga coba melakukan analisis. Karena kita tahu kalau kita lihat di FBI misalnya, kan ada seksi analisis menganalisis. Betul. Ada. Sangat wajar ada di lembaga sebesar dan sepenting seperti di Indonesia kejaksaan. Bahkan saya pikir kapasitas dan tentu saja juga cara kerja apabila semua kita yakin bahwa para hakim profesional kan gitu kan, termasuk hakim di embas sekalipun pasti mereka mestinya melakukan analisis yang tidak sekedar memadai tapi memang komprehensif mestinya kan, mestinya. Dengan tadi uraian-uraian seperti Kang Karna udah sampaikan, ada ya tentu kan ada
ada tadi kan hubungan antara keterangan-keterangan waktu, kemudian ruang, space, itu mana yang sinkron dalam urutan waktu antara berbagai versi kan, juga dibandingkan dengan space atau tempat. Saya kira itu mestinya selayaknya menjadi pertimbangan majelis hakim MA. Mungkin bisa lebih komprehensif, bisa lebih menjelaskan. Betul. Kita dengan keberadaan kita seperti ini, mudah-mudahan juga pendengar, penonton Bravos dan bisa bisa mengikuti apa yang kita sampaikan, gitu kan. Ini analisa kita seperti Betul. ini. Saya kira sangat in-depth Kang, sangat mendalam yang sudah Kang karena lakukan analisis berdasarkan fakta-fakta yang ada sejak awal, sejak BAP dari polisi, lalu fakta-fakta persidangan, keterangan banyak saksi, sampai akhirnya terakhir kita dapatkan keterangan saksi Widi dan Mega yang justru kunci kan itu kan, karena itu adalah kontak komunikasi terakhir yang dilakukan pada jam 22:14 waktu Indonesia bagian Barat, sesuai dengan hasil ekstraksi ya Kang ya, dari gadget HP milik Vidi dan Mega, dan di sisi lain juga ada yang dilakukan dari miliknya Vina. Jadi tinggal berharap pada penilaian dan pertimbangan majelis hakim yang mulia Kang. Ya, mudah-mudahan. Untuk PK ini. Ya. Tapi saya masih optimis. Optimisnya gimana Kang? Optimis. Jadi bahwa saya pikir pemikiran saya ini itu juga ada sepemikiran dengan mereka. Saya yakin. Iya. Karena saya sama seperti Kang, karena saya juga meyakini Majelis Hakim Mahkamah Agung MA tentulah para profesional, professional judges kalau orang Inggris bilangnya Kang ya, para hakim yang mulia, yang profesional, dan mereka punya integritas. Dan mereka tentu saja selain punya modal ilmu hukum, juga kebijaksanaan dan kemampuan melihat kebenaran, the ability to see the truth, kan gitu kira-kira Kang. Ya harapan kita sama Kang seperti harapan banyak masyarakat yang ingin ini benar-benar terbuka, tuntas melalui putusan Mahkamah Agung yang diharapkan menggambarkan atau menghadirkan keadilan. Menurut Kang Karna gimana Kang? Ya, setuju. Jadi kalau Kang Karna mudah-mudahan dengan rezim baru, Bapak Presiden baru. Karena politik udah berbeda sekarang. Berbeda. Nah, kita banyak berharap gitu kan. Harapannya politik hukum juga berubah dong ya Kang. Gitu kan. Katakanlah benar bila itu benar. Salah itu salah. Keren Kang. Siap. Terima kasih banyak Kang Karna. Luar biasa. Ini bukan Kang Solder lagi Kang Karna. Itu tadi Kang Karna Adibrata yang saya temani. Saya tidak berbuat banyak kecuali beliau sendiri yang sudah melakukan semua analisis tadi dan simpulan-simpulan yang harapannya mudah-mudahan nantinya akan tergambarkan melalui putusan Majelis Hakim MA atas permohonan PK para terpidana dalam kasus Vina dan Eki Cirebon. Terima kasih telah bersama-sama kami untuk episode kali ini. Bravos Channel akan hadir lagi pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.